Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back to our channel. Oke, di video kali ini saya Lia Priyaningsih akan membahas soal UTS perancangan jaringan irigasi. Oke, di sini saya punya satu soal. Ini adalah soal UTS. Dan ini yang akan kita bahas, teman-teman. Nah, di mana nomor 1 yaitu jelaskan tahapan perencanaan jaringan irigasi. Ini kita skip aja. Kita mulai dari nomor 2, oke? Karena saya rasa nomor 1 teman-teman sudah bisa dan ada juga di Google dan sepemahaman teman-teman untuk nomor 1 ini. Oke, langsung saja ke nomor 2. Lengkapi tata nama skema jaringan irigasi di bawah ini, yaitu saluran bangunan dan peta tersier. Jadi pada gambar ini kita disuruh melengkapi tata namanya. Oke, kita mulai dari saluran. Yap. Di sini saluran primer Sweta. Jadi di sini udah dikasih nama nih RS1. Kita bisa pakai ini RS1. Kebetulan ini kan Sweta dan ini S juga. Kemudian ini diberi nama RS2, saluran primer Sweta 2. Kemudian ini RS3. Kelihatan nggak? Ini 3. Oke. Selanjutnya sebelah kanan, saluran primer Bertais. Di sini saya beri nama karena ini Bertais, maka pakai B1, dan ini adalah RB2. Oke. Lanjut ke tata nama bangunan. Nah, untuk bagian kiri di sini tuh bisa kita beri nama BS1. Bangunan Sweta 1, kemudian ini BS2 dan ini adalah BS3. Oke, begitupun sebaliknya. Ini BB1 dan ini BB2. Penamaannya ini sesuai dengan nama tempatnya, teman-teman. Selanjutnya kita beri nama peta tersiernya. Oke, peta tersier. Di sini karena ini BS1, maka peta tersier yang ada di sini itu namanya S1. Kemudian ini S2, di sini juga peta tersier S2. Di sini karena di BS3 peta tersiernya S3. Nah, karena nih ada 2, teman-teman, di sini ada 2. Dan cara melihat kanan atau kiri itu searah dengan saluran. Berarti arahnya seperti ini, bukan? Nah, kalau dilihat searah saluran, maka BS3 sebelah sini, peta tersier yang di sini tuh itu menjadi kiri dan ini kanan. Maka ini kita namakan S3KI dan ini S3KA. Oke. Begitu juga di sini B1. Di sini kita lihat lagi searah alirannya, maka di sini B2KA dan di sini B2KI. Kita lanjut ke nomor 3. Di sini hitung debit di semua peta tersier dan debit saluran RS1. Jadi di semua peta ini kita hitung debitnya berapa dan khusus di saluran RS1 ini saja. Oke, di sini saya sudah menuliskan diketahuinya. Sebagaimana di sini NFR-nya itu 1,NIM. Di sini saya pakai NIM saya 136, maka saya gunakan 136. Dan efisiensinya di sini diketahui 65%. Kemudian yang diminta adalah hitung debit seperti yang tadi saya bacakan. Oke, kita langsung saja ke penyelesaiannya bagaimana. Begini, teman-teman. Jadi, rumus untuk menghitung debit yang pertama itu Q N F R dikali luasnya dibagi dengan efisiensi ini. Ini adalah rumus untuk mencari Q peta tersier.
Oke. Kita langsung ya. Pertama kita cari Ki B1. Ki B1 itu sama dengan NFR-nya 1,6 dikali A. A ini adalah luas. Kita lihat di sini. Ini adalah luas B1 itu 50 hektar ya. Jadi kita pakai 50 dibagi efisiensinya 65%. Oke, sama dengan 1,6 dikali 50 dibagi 65%. Sama dengan 123,076 123,077 liter per detik. Oke? Nah, begitu seterusnya. Oke, satu lagi yaitu di sini kita juga disuruh mencari debit saluran di RS1. Oke, untuk debit di RS1 itu rumusnya adalah Ki Oke, itu rumusnya adalah Ki saluran RS1 sama dengan NFR dikali luas kumulatif. Luas kumulatif dibagi dengan 65% efisiensinya tadi ya. Oke, di sini dari mana NFR-nya itu kan 1,6 dikali A kumulatifnya ini dari mana? Dari sini. RS1 ada di sini ya teman-teman. RS1 ada di sini. A kumulatif itu adalah jumlah dari luas yang ada di S1, S2, S3KI, dan S3KA. Di sini setelah saya kalkulasikan jumlahnya adalah 270 dibagi 65%. Hasilnya adalah 664,615 atau setara dengan ini liter per detik sama dengan 0,664 meter kubik per detik. Lanjut nomor 4. Pada nomor 4 ini di sini saya sudah menuliskan diketahui dan diminta. Oke, kita cek. Rencanakan dimensi saluran RS1. Oke, diminta rencanakan dimensi saluran RS1 bila diketahui saluran ini segi 4, B sama dengan 2H. Oke. Panjang saluran RS1 1000 meter. Oke, elevasi dasar bangunan pengambilan ini elevasi hulunya. Oke, kemudian dasar bangunan A atau yang kita di situ kita namain itu BS1. Itu 156. Koefisien Manningnya 0,016. Yap, langsung saja kita penyelesaian. Oke. Yang pertama, kita cari dulu delta H-nya.
elevasi, ini bengkok ya, maaf. Elevasi hulu dikurangin elevasi hilir. Oke, sama dengan 160 minus 156 sama dengan 4. Ya. Kemudian kita cari I-nya. Kemiringannya delta H, rumusnya adalah delta H per L, yaitu 4 per 1000 tadi. 0,004. Oke. Selanjutnya kita cari R. Jadi dari hidraulis itu A per P. A luasnya itu ya, karena dia persegi, itu B kali H. Ya. P keliling basahnya adalah B plus 2H. Ini sama dengan 2H. Karena B sama dengan 2H, maka 2H dikali H dibagi B plus, B-nya ini tadi 2H, kita masukkan 2H ya. 2H plus 2H. Oke? Jadi sama dengan 2H kuadrat per 4H. Sama dengan H per 2. Paham sampai sini? Oke. Selanjutnya kita mencari debit. Ya. Bukan mencari debit, maksudnya dengan rumus debitnya nih, dengan rumus debit. Q sama dengan V kali A. Debit yang kita dapatkan pada saluran RS1 tadi seperti perhitungannya adalah 0,664 meter kubik per detik. Itu yang kita masukkan di sini. 0,664 sama dengan, rumus V ini pakai rumus Manning, 1 per N dikali R, 2 per 3 dikali I, 1 per 2 dikali A. N-nya ini 1 per 0,016 dikali R, ini H per 2 ini, H per 2 pangkat 2 per 3, ya, dikali I, 0,004 pangkat 1 per 2 dikali A. A-nya ini 2H kuadrat. Oke. Kemudian kita sama dengan di sini 0,664. Kemudian kita operasikan ini dulu. 1 per 0,16. Kita coba ya. Terlihat tidak? Terlihat? Sini ya. 1 per 0,016 dikali, karena ini adalah bisa diuraikan dengan menjadi 1 per 2 pangkat 2 per 3 ya. Jadi di sini tuh 1 per 2 pangkat 2, pangkat 2 per 3, oke? Dikali dengan 0,004 pangkat setengah dikali 2. Oke. 4,98. Kemudian dikali dengan variabelnya ini, H. Di sini H pangkat 2 per 3 dikali H pangkat 2 menjadi H pangkat 8 per 3. Lalu di sini 0,664 H 8 per 3, kita pindah ruas jadi pembagi, 0,664 dibagi 4,98 itu berapa? Kita lihat 0,664 dibagi 4,98. Oke, sama dengan 0,133. Untuk mendapatkan nilai H, maka kita pindah ruas pangkatnya ini. Jadi, bagaimana caranya?
kita cek dengan kalkulator, yaitu 0,133. Karena ini pindah ruas, maka pangkatnya pun dipindah gitu. Yang tadinya 8/3 jadi 3/8. 3/8. Oke, 0,469. Kita bulatkan saja 0,47. Ya, ini dia. Jadi tinggi yang didapatkan yaitu sebesar 0,47 meter. Maka didapatkan pula B-nya itu, sebutkan B-nya itu 2H nih. Berarti 2 dikali 0,47 meter sama dengan 0,94 meter. Sampai di sini paham ya teman-teman? Jadi untuk gambarnya seperti ini. Ini B. Jadi B-nya berapa? 0,94 meter. Dan H-nya di sini kira-kira 0,47. Dan di sini saya menggunakan tinggi jagaannya tuh 0,5. Tinggi jagaan ini berdasarkan debit dan ada pada tabel, berdasarkan pada tabel. Nah, kira-kira seperti ini gambarnya. Oke, sekian pembahasan soal UTS perancangan jaringan irigasi ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa dipahami, dan semoga apa yang telah kita pelajari, apa yang telah teman-teman pelajari keluar saat ujian. Oke, terima kasih telah mendengarkan, terima kasih telah menyimak. Semoga bermanfaat. Semoga selalu semangat dalam belajar. Oke, jangan lupa like dan subscribe channel ini agar terus berkembang. See you. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.